Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, pada video ini saya akan membahas materi mengenai pengenalan traktor roda 2 atau hand tractor. Namun saya tidak akan menjelaskan sendirian. Saya akan bersama rekan-rekan saya. Ini dia anggota dari kelompok 1. Nah, pasti kalian penasaran, apa saja sih materi yang akan dibahas di video ini? Berikut ini adalah materi yang akan dibahas. Tada! Materi yang pertama yaitu pengertian traktor. Traktor adalah kendaraan yang didesain secara spesifik untuk keperluan traksi tinggi pada kecepatan rendah atau untuk menarik trailer atau implemen yang digunakan dalam pertanian atau konstruksi. Istilah ini umum digunakan untuk mendefinisikan suatu jenis kendaraan untuk pertanian. Implemen pertanian umumnya digerakkan dengan menggunakan kendaraan traktor ini, ditarik ataupun didorong, dan menjadi sumber utama mekanisasi pertanian. Traktor tangan atau traktor roda 2 merupakan salah satu sumber tenaga dalam bidang pertanian. Traktor dapat dimanfaatkan dalam berbagai bentuk kegiatan pertanian, mulai dari pengolahan tanah pertama, pengolahan tanah kedua, penanaman, penyiangan, pemupukan, dan alat transportasi. Manfaat tersebut dapat dirasakan apabila pada traktor tersebut telah ditambahkan implemen. Sebuah traktor tidak dapat digunakan untuk mengolah tanah apabila tidak dipasang implemen atau alat tambahan. Fungsi traktor dalam mengolah tanah hanya sebagai sumber tenaga saja. Implemen tidak terpasang secara permanen pada traktor. Hal ini disengaja supaya traktor dapat dipasangkan dengan berbagai jenis implemen sesuai kebutuhannya. Kata traktor sendiri diambil dari bahasa Latin, yaitu trahere yang berarti menarik. Ada juga yang mengatakan traktor merupakan gabungan dari kata traction motor, yaitu motor yang menarik. Awalnya dipakai untuk memberikan penjelasan suatu mesin atau kendaraan yang menarik implemen untuk menggantikan istilah mesin penarik atau traction engine. Di Inggris, Irlandia, Australia, India, Spanyol, Argentina, dan Jerman, kata traktor umumnya berarti traktor pertanian. Dan penggunaan kata traktor yang merujuk pada jenis kendaraan lain sangat jarang. Sedangkan di Kanada dan Amerika Serikat, kata traktor juga berarti truk semi-trailer. Materi selanjutnya yaitu fungsi dari traktor. Traktor tangan diciptakan di Cina dengan fungsi utamanya yaitu untuk mengolah tanah atau lahan pertanian. Alat ini diciptakan untuk memudahkan para petani dalam mengolah tanah yang sangat luas. Namun sebenarnya, traktor tangan ini memiliki banyak fungsi, seperti pompa air, alat processing, trailer, dan sebagainya. Alat ini diharapkan berguna di wilayah Indonesia khususnya, sebagai negara agraris. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan mengenai bagian-bagian dari traktor roda 2 atau hand traktor. Secara umum, bagian-bagian dari traktor roda 2 atau hand traktor dapat dibagi menjadi 3 bagian utama. Yang pertama, ada tenaga penggerak. Yang kedua, kerangka dan transmisi. Dan yang ketiga, yaitu tuas kendali. Bagian pertama yaitu tenaga penggerak. Jenis tenaga penggerak yang sering digunakan yaitu mesin diesel. Tetapi ada juga yang menggunakan motor bensin atau minyak tanah. Fungsi utama dari tenaga penggerak yaitu sebagai sumber gerak utama dari traktor ini. Jika tidak ada tenaga penggerak, maka traktor tidak bisa berjalan. Bagian kedua yaitu kerangka dan transmisi. Kerangka berfungsi sebagai tempat melekatnya tenaga penggerak, transmisi, dan bagian-bagian traktor lainnya.
Contoh bagian kerangka yaitu penyangga bagian depan, kasis, dan pegangan tangan. Transmisi berfungsi untuk meneruskan putaran atau gerakan dari mesin penggerak menuju ke alat lain yang bergerak. Salah satu bagian dari transmisi yaitu puli mesin, puli utama, puli penegang, dan sibel. Bagian ketiga yaitu tuas kendali. Tuas kendali berfungsi untuk mengendalikan jalannya traktor. Beberapa bagian dari tuas kendali diantaranya yaitu yang pertama, tuas kemudi kiri. Tuas kemudi kiri berfungsi untuk membelokkan traktor ke sebelah kiri. Yang kedua yaitu tuas kemudi kanan. Tuas kemudi kanan berfungsi untuk membelokkan traktor ke sebelah kanan. Yang ketiga yaitu kopling utama. Kopling utama berfungsi untuk memutuskan daya atau putaran dari mesin ke roda sehingga traktor akan berhenti. Dan yang selanjutnya yaitu pengatur kecepatan. Pengatur kecepatan ini berfungsi untuk mempercepat atau memperlambat jalannya traktor. Nah, itulah bagian-bagian utama dari traktor roda 2 atau hand traktor. Cara menyalakan traktor. Sebelumnya, pastikan traktor berada pada tempat yang datar dan pastikan juga traktor yang akan kita nyalakan ini dalam kondisi baik. Hal pertama yang harus kita lakukan yaitu posisikan tuas kopling utama di off atau rem. Hal ini bertujuan agar traktor tidak berjalan pada saat kita nyalakan. Lalu pastikan juga semua tuas berada dalam kondisi netral. Nah, selanjutnya cek bahan bakar pada traktor agar traktor ketika dinyalakan tidak tiba-tiba mati. Nah, fungsi membuka keran bahan bakar juga agar terjadi aliran bahan bakar ke ruang pembakaran. Kemudian gas dibesarkan pada posisi start sehingga pada saat dihidupkan akan ada aliran bahan bakar yang cukup di ruang pembakaran. Kemudian tuas dekompresi ditarik menggunakan tangan kiri. Hal ini bertujuan untuk menghilangkan tekanan di ruang pembakaran pada saat engkol diputar. Nah, setelah itu engkol dimasukkan ke poros engkol, lalu putar engkol searah jarum jam beberapa kali agar oli pelumas dapat mengalir ke atas untuk melumasi bagian-bagian traktor. Percepat putaran engkol sehingga akan menghasilkan cukup tenaga untuk menghidupkan motor. Nah, selanjutnya lepaskan tuas dekompresi untuk menghasilkan tekanan, sementara engkol masih tetap diputar sampai motor hidup. Setelah motor hidup, engkol akan terlepas sendiri dari poros engkol. Hal ini disebabkan bentuk pengait engkol yang miring. Nah, berikutnya geser posisi tuas gas pada posisi idle atau stasioner. Hidupkan motor tanpa beban atau stasioner kurang lebih selama 2-3 menit agar proses pelumasan dapat berjalan dengan baik. Selanjutnya periksa apakah traktor hidup dengan normal. Kita cek suara, asap, dan getarannya. Dan traktor siap digunakan atau dioperasikan. Cara mematikan traktor. Yang pertama, lepaskan beban motor. Nah, ini khusus pada saat traktor selesai dioperasikan. Yang kedua, kecilkan gas pada posisi idle atau stasioner sehingga putaran mesin akan lebih pelan selama 2-3 menit. Yang ketiga, geser tuas pada posisi stop hingga motor mati karena tidak akan ada aliran bahan bakar lagi ke ruang pembakaran. Dan yang terakhir, tutup keran bahan bakar. Nah, traktor pun dalam keadaan mati.
Namun, ada beberapa hal yang harus kita perhatikan sebelum atau ketika akan mematikan traktor. Yang pertama, gas tidak perlu dinaik atau diturunkan sebelum dimatikan. Yang kedua, jangan tergesa-gesa dalam mematikan motor. Dan yang ketiga, semua tuas pastikan dalam keadaan netral agar ketika traktor akan dinyalakan kembali, traktor tidak akan tiba-tiba berjalan. Pemeliharaan dan perawatan traktor. Perawatan merupakan pekerjaan atau kegiatan untuk menjaga agar umur traktor dapat dipertahankan selama mungkin. Perawatan pada traktor roda 2 ada yang dilakukan secara harian maupun berkala dalam kurun waktu tertentu. Perawatan traktor roda 2 dapat dilakukan sebagai berikut. Yang pertama, melakukan perawatan harian. Nah, perawatan harian ini dilakukan apabila ditemukan ada hal-hal yang perlu diperbaiki pada traktor setelah dilakukan pemeriksaan sebelum traktor dioperasikan. Pekerjaan perawatan harian tersebut antara lain menambah bahan bakar sampai batas maksimum agar tidak terjadi kehabisan bahan bakar di tengah perjalanan. Yang kedua, menambah air radiator apabila kurang. Yang ketiga, menambah atau mengurangi tekanan ban apabila tidak sesuai standar yang dianjurkan. Yang keempat, menambah oli pelumas pada levelnya di bawah standar. Gunakan pelumas dengan jenis dan merek yang sama. Bersihkan mangkuk pada saringan bahan bakar apabila kotor. Nah, yang selanjutnya ada melakukan perawatan secara berkala. Nah, ini bisa perawatannya itu perawatan berkala setiap 25 jam kerja. Hal yang dilakukan, yang pertama, kencangkan mur baut apabila ditemukan kendor. Gunakan kunci ring atau kunci pas dengan ukuran yang sama. Yang kedua, ganti oli pelumas motor dan transmisi khusus untuk traktor baru. Dan yang selanjutnya ada perawatan berkala setiap 100 jam kerja. Hal yang harus dilakukan, ganti oli motor SAE 40 untuk diesel dengan jumlah yang tepat. Lalu bersihkan saringan udara dan tambahkan pelumas apabila kurang. Yang ketiga, ada perawatan berkala setiap 200 jam kerja. Hal yang dilakukan, ganti oli transmisi SAE 90 dengan jumlah yang tepat. Kuras tangki bahan bakar dan kuras air radiator dengan air bersih. Sekian. Di sini saya akan menjelaskan tentang implemen traktor dan pola pengolahan tanah. Yang pertama tentang implemen traktor. Implemen traktor sendiri ialah peralatan yang digunakan pada traktor untuk mengolah tanah sesuai dengan kegunaannya. Sebuah traktor tidak dapat digunakan untuk mengolah tanah jika traktor tersebut tidak dipasangi oleh suatu implemen. Apa saja sih implemen yang digunakan pada traktor? Berikut pembahasannya. Untuk yang pertama adalah luku atau bajak singkal. Luku digunakan untuk membongkar atau membalikan tanah pada proses penyiapan lahan. Yang kedua ada gelebek atau paddler. Gelebek digunakan untuk memecah bongkahan tanah. Pada tanah yang berlumpur atau lembek, proses pengolahan tanah bisa langsung dengan gelebek tanpa harus diluku terlebih dahulu. Yang ketiga ada garu. Garu digunakan untuk meratakan permukaan tanah sebagai proses akhir atau finishing. Selanjutnya ialah pola pengolahan tanah dengan traktor. Untuk pola pengolahan tanah yang pertama ialah pola pembajakan dari tengah, seperti gambar berikut. Pembajakan dilakukan dari tengah membujur lahan, kemudian pembajakan kedua dilakukan pada sebelah hasil pembajakan pertama. Traktor diputar ke kanan dan membajak rapat dengan hasil pembajakan pertama. Pembajakan berikutnya dengan cara berputar ke kanan sampai ke tepi lahan. Pola ini cocok untuk lahan yang memanjang dan sempit.
Diperlukan lahan untuk berbelok pada kedua ujung lahan. Ujung lahan yang tidak terbajak tersebut dibajak 2 atau 3 pembajakan terakhir. Apabila traktor tidak dapat menjangkau, gunakan cara manual, yaitu dengan cara dicangkul. Kedua adalah pola pembajakan dari tepi. Pembajakan dilakukan dari tepi membujur lahan, lemparan hasil pembajakan ke arah luar lahan. Pembajakan kedua pada sisi seberang pembajakan pertama dengan traktor diputar ke kiri dan membajak dari tepi lahan dengan arah sebaliknya. Pembajakan berikutnya dengan cara berputar ke kiri sampai ke tengah lahan. Pola ini cocok untuk lahan yang membajang dan sempit. Diperlukan lahan untuk berbelok pada kedua ujung lahan. Ujung lahan yang tidak terbajak tersebut dibajak 2 atau 3 kali pembajakan terakhir. Yang ketiga adalah pola pembajakan keliling tengah. Pengolahan tanah dilakukan dari titik tengah lahan, berputar sejajar sisi lahan sampai ke tepi lahan. Lemparan pembajakan ke arah dalam lahan. Pada awal pengolahan, operator akan mengalami kesulitan dalam membelokkan traktor. Pola pengolahan ini cocok untuk lahan yang berbentuk bujur sangkar dan lahan tidak terlalu luas. Yang keempat ada pola pembajakan keliling tepi. Pengolahan tanah dilakukan dari salah satu titik sudut lahan, berputar ke kiri sejajar sisi lahan sampai ke tepi lahan. Lemparan pembajakan ke arah luar lahan. Pada akhir pengolahan, operator akan kesulitan dalam pembelokan traktor. Pola pengolahan ini cocok untuk lahan yang berbentuk bujur sangkar dan tidak terlalu luas. Yang kelima ada pola pembajakan bolak-balik rapat. Pengolahan dilakukan dari tepi salah satu sisi lahan dengan arah membujur. Arah lemparan hasil pembajakan keluar. Setelah sampai ujung lahan, pembajakan kedua dilakukan berimpit dengan pembajakan pertama. Arah lemparan hasil pembajakan kedua dibalik, sehingga akan mengisi alur hasil pembajakan pertama. Pembajakan dilakukan secara bolak-balik sampai sisi lahan. Pola ini juga cocok untuk lahan yang memanjang dan sempit. Diperlukan lahan untuk berbelok pada kedua ujung lahan.